Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk beraktivitas, memudahkan kita semua untuk membaca Al-Quran, dan memudahkan kita semua untuk melaksanakan sunnah-sunnah serta menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Tentu ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena biasanya kita ketahui bersama, di awal kadang orang semangat untuk menjalankan ibadah puasa dengan berbagai pelakat tentang Ramadan, tentang ibadah puasa ini. Namun ketika di akhir-akhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan pahala yang sangat besar, saat itu juga tidak sedikit di kalangan kita yang berguguran, kurang semangat dalam beribadah. Tentu kesemangatan kita dalam beribadah ini perlu kita pupuk, perlu kita lestarikan, sehingga amalan yang terbaik adalah amalan yang selalu istiqomah, walaupun cuma sedikit. Sedikit asal kita jalankan dengan istiqomah, inilah amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ibu dan bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita di akhir bulan Ramadan ini dengan Lailatul Qadar. Tentu Lailatul Qadar ini adalah sebagai salah satu penyemangat kita dalam beribadah, sehingga memungkinkan keimanan kita akan lebih baik. Samalnya kalau kita bekerja, kemudian ada hadiah atau reward yang sangat besar, maka kita bekerja semangat. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini. Lailatul Qadar adalah merupakan salah satu harapan bahwa kita bisa untuk memperolehnya. Dan tentu untuk memperoleh hal tersebut tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Kita harus bersusah payah bangun di tengah malam, yang mana yang kita masih nyenyak untuk tidur, kita harus bangun. Kemudian kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mengadakan menghidupkan malam dengan baca Al-Quran, dengan sholat malam. Ini adalah hal yang sangat-sangat susah untuk kita lakukan. Nah, dengan Ramadan ini, maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memungkinkan puncak keimanan kita yang terbaik adalah tatkala bulan Ramadan. Itu adalah puncak keimanan kita yang terbaik.
karena kita bisa mengalahkan hal-hal yang kenikmatan ketika di siang hari maupun di malam hari, kita berusaha untuk menghidupkan. Tentunya hal itu perlu kita jaga, sehingga keimanan kita akan selalu meningkat. Lalu bagaimana cara kita menjaga keimanan kita agar tetap terjaga? Yang pertama adalah kita memperbaiki solat kita. Solat yang alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah memperbanyak dan perlu kita jaga, kita lestarikan. Nah, untuk menjaga solat maka diawali dengan wudu yang baik. Terkadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di masyarakat, karena Rasulullah SAW pernah menegur sahabat ketika sudah masuk masjid, kemudian sudah mau melaksanakan solat, kemudian disuruh idhab fatawaddo fa innaka lam tawaddo aw ala qol. Ya, Rasulullah menyuruh kembali sahabat tersebut, pergilah kamu berwudu karena sungguhnya kamu belum berwudu. Maka sahabat itu balik lagi berwudu. Setelah berwudu balik lagi, masih disuruh sampai 3 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat, terutama di wudu, mempunyai perhatian yang sangat besar. Ya. Mempunyai perhatian yang sangat besar. Ya. Karena kalau kita lihat di lingkungan masyarakat, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang berwudu kadang asal-asalan. Ya. Artinya rukunnya terpenuhi, tetapi kadang terutama ketika membasuh tangan dan kaki. Ini sering sekali basuh tangan, terutama ketika di keran cuma gini aja, ya. Hingga tangan ini tidak mau bergerak. Bagian belakang siku ini sering kering, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak lap baik-baik, ini bagian belakang tangan ini sering kering. Ya. Kemudian yang kedua, yang sering kering tatkala kita berwudu adalah bagian belakang mata kaki. Ya, kadang lebih pancuran aja ke kaki, coba digini, seolah-olah bagian kaki ini sudah basah semua, tapi di belakang ini masih kering. Dan itulah hal yang sering terjadi dan kita tidak menyadarinya hal itu. Kalau kita tidak mempunyai perhatian terhadap hal tersebut, bagaimana solat kita akan menjadi solat yang mampu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Nah, bagaimana solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika dalam hal berwudu kita tidak sempurna. Makanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan bagaimana kesucian, bagaimana baiknya dalam berwudu. Sehingga dalam berwudu yang baik, Allah juga memberikan sebuah keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, man tawaddu'a lis-salati fa ahsanal wudu'i summa qama ila shalah fa annahu mukhriju minal khati'atihi kayaumi waladahu ummu. Barang siapa yang berwudu dengan memperbaiki wudunya, menyempurnakan gerakan wudunya, semua harus benar, kemudian dia mendirikan salat, fa innahu mukhriju minal khati'atihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua kesalahan-kesalahannya, sebagaimana atau seperti kita baru dilahirkan. Ya, walaupun hadis ini sebagian ulama melemahkan, namun ada faidah yang sangat besar, bahwasanya ketika kita wudu dengan wudu yang sempurna akan menjadikan sarana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang baik adalah bermula dari wudu.
Kemudian tatkala kita melaksanakan sholat, Bapak Ibu sekalian, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kadang kita tidak menyempurnakan ruku dan tumaninanya dalam sholat, sehingga ada istilah apalagi sekarang ya, banyak kita lihat ada sholat yang tercepat. Kalau ditanya kenapa sholat itu bisa cepat sekali, karena kalau sholatnya sudah cepat itu nggak ada yang dipikirkan kecuali bacaan sholat tersebut katanya. Sehingga itu jadi pedoman kehusuan. Ya. Padahal tumanina adalah merupakan bagian daripada rukun sholat, sehingga kita perlu tumanina dalam mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua yang memungkinkan dapat menguatkan keimanan kita yang saat ini kondisi dalam keadaan baik adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah, ya, bahwa semua ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak, alhamdulillah kita banyak baca Al-Qur'an, tentunya kita juga perlu untuk mentadaburinya. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an maka akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainul qulub." Jadi salah satu yang menjadikan hati kita lebih tenang adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menguatkan hati kita. Tatkala iman kita sudah mulai melemah, kita harus ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Kemudian di antara hal yang dapat atau mampu menjadikan hati kita, keimanan kita lebih kuat adalah dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan tarbiyah untuk kita semua. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hal ini bisa selalu kita lestarikan ketika kita keluar bulan Ramadan. Karena kita ketahui bersama bahwasanya amalan yang paling mudah yang kita banyak memperoleh pahala dengan mudah adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan mudah-mudahan menjadikan sebagai bekas dan selalu membekas, sehingga hal itu yang akan selalu kita lestarikan. Karena membaca Al-Quran, setiap huruf Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala. Kemudian dan Al-Quran inilah merupakan yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Sehingga apalagi Al-Quran juga sebagai pedoman hidup kita. Tentu sangatlah celakalah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman hidup, kemudian kita sendiri jarang membacanya. Ya. Hal minimal yang bisa kita lakukan adalah membaca. Kemudian sedikit demi sedikit kita usahakan untuk bisa atau mampu untuk mentadaburinya. Sehingga dengan mentadaburi itulah maka keimanan kita akan semakin kuat insyaallah. Kemudian yang selanjutnya yang mampu dan bisa menguatkan keimanan kita yang kondisi kita saat ini baik adalah tentunya belajar atau kita memperbanyak belajar tentang ilmu agama. Karena dengan ilmu agama inilah maka kita akan mengetahui apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang, mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga dengan pengetahuan itulah maka keimanan kita akan lebih kuat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat kita karena ilmu kita. Ya, kondisi kita sekarang selaku pegawai pemerintah ada karena ilmu kita.
Ya. Karena ilmu kita, tanpa kita mempunyai ilmu tidak mungkin. Ya. Dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ya, baik ketika kita di dunia mungkin dengan diberikan pekerjaan yang lebih baik dibanding dengan orang-orang yang tanpa mempunyai ilmu. Kemudian yang selanjutnya yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya banyak mengikuti majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu adalah sarana di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar. Ketika kita berusaha untuk bisa hadir di majelis ilmu di sela-sela kesibukan kita, maka tentunya itu adalah merupakan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang hal yang bisa menguatkan kita bukan hanya ilmu yang kita peroleh saja, tetapi berkumpulnya kita dengan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, dengan orang para alim, Allah menjadikan kondisi keimanan kita akan lebih kuat. Walaupun mungkin ilmu kita tidak bisa dapatkan, tetapi ketika pergaulan kita sehari-hari dengan orang-orang yang senantiasa lebih dekat kepada Allah, maka itulah yang memungkinkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memungkinkan keimanan kita akan menjadi lebih kuat. Dan terakhir, bahwasanya yang bisa menguatkan keimanan kita tidak lain adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melupakan doa. Ad-doa muhul ibadah. Ya, walaupun dalam hadis yang lemah. Doa adalah muh dalam beribadah. Ya. Kita tidak bisa melepaskan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selaku hamba yang lemah, hamba yang tidak mempunyai apa-apa, maka patut kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk dikaruniakan rizki, untuk dilapangkan rizkinya, untuk dikuatkan iman Islamnya. Ini sangat penting. Sehingga dengan demikian, insya Allah keimanan kita akan lebih kuat, keimanan kita akan lebih baik, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagaimana ayat yang sering kita dengar, bahkan kita hafal, la'allakum tattaqun, bisa betul-betul melekat dalam diri kita. Jadi ukuran kita nanti dikatakan sebagai orang bertakwa bukan saat kita berada di bulan Ramadan, tetapi bagaimana ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Itulah ukuran kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Apakah ketika kita bulan Ramadan, setelah kita keluar bulan Ramadan, ibadah kita akan lebih baik atau sama saja? Tentunya harapan kita bersama adanya bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah bagi diri kita, keimanan kita akan menjadi kuat, ibadah kita akan lebih baik, sehingga gelar orang yang bertakwa bisa kita sandang. Mungkin ini sedikit apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.